Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS, khususnya IPS, tentang materi bagaimana bentuk Indonesia. Baik anak-anak, untuk pertama mari kita pertama-tama belajar untuk membaca peta. Berikut Pak Ferry tampilkan nih tentang contoh peta. Peta sendiri adalah gambaran keseluruhan atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Coba perhatikan dengan seksama contoh peta yang ditampilkan oleh Pak Ferry. Peta sendiri adalah merupakan bentuk sebagian atau seluruh ketampakan permukaan bumi. Suatu peta itu harus menyertakan komponen-komponen agar dapat dibaca dan dipahami. Komponen-komponen tersebut itu terangkum dalam suatu bagian yang dinamakan dengan legenda pada peta. Selain legenda, dalam suatu peta itu pasti juga ditampilkan skala peta yang merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kemudian ada lagi garis tepi yang merupakan garis di sekeliling peta sebagai pembatas pada peta tersebut. Kemudian ada judul peta yang merupakan nama wilayah atau peta yang diletakkan di tengah atas dengan huruf kapital. Kemudian ada juga petunjuk arah mata angin. Kemudian ada juga garis astronomis yang meliputi garis bujur maupun garis lintang. Untuk legenda pada peta biasanya ada beberapa warna-warna yang di situ menunjukkan ketinggian peta tersebut. Biasanya warna hijau menunjukkan dataran rendah, warna kuning menunjukkan dataran tinggi, warna coklat menunjukkan daerah pegunungan, putih merupakan daerah bersalju, dan biru merupakan daerah perairan. Selain itu, pada legenda tadi ada beberapa simbol yang meliputi. Di sini ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten yang berupa bulatan dengan garis penuh, kemudian ada jalan raya yang berwarna merah, kemudian ada batas provinsi, sungai, danau, dan gunung. Semua simbol-simbol yang ada pada legenda tersebut adalah komponen yang dibuat agar memudahkan kita untuk membaca suatu. Berikut Pak Ferry sajikan peta ASEAN yang berisikan Indonesia yang ada di dalamnya. Lihatlah bersama-sama secara lebih teliti bahwa Indonesia itu berada di garis persimpangan dunia yang sangat menguntungkan untuk Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Dua benua itu yaitu di sebelah utara ada benua Asia, sedangkan sebelah selatan ada benua Australia. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Hindia dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Hal ini membuat Indonesia berada di jalur persimpangan dunia yang menguntungkan Indonesia secara. Selain itu, Indonesia karena memiliki garis pantai yang sangat panjang dan juga daratan yang sangat luas, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai satu negara saja, namun juga sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang didominasi sebagian wilayahnya itu sebagai lautan. Ciri-ciri negara maritim antara lain adalah memiliki wilayah laut yang luas, kemudian banyak pulau yang dikelilingi oleh laut atau perairan, memiliki sumber daya alam yang besar di bidang kelautan, dan juga sebagian besar masyarakatnya bekerja menjadi nelayan. Sedangkan Indonesia sebagai negara agraris memiliki ciri-ciri antara lain mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, kemudian memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Yang ketiga, menghasilkan berbagai hasil pertanian, kemudian memiliki stok air untuk irigasi yang melimpah, kemudian melakukan ekspor komoditas hasil pertanian, dan yang terakhir memiliki ketahanan terhadap pangan.
Indonesia berada di tempat yang strategis, Indonesia juga kaya sekali akan sumber daya dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tersebut dapat diartikan sebagai semua makhluk hidup yang berada di bumi Indonesia, termasuk semua jenis tumbuhan, hewan, dan juga mikrobiologi. Antara lain, keanekaragaman hayati di Indonesia itu meliputi keanekaragaman ekosistem yang memiliki keanekaragaman berupa ekosistem alami dan buatan. Kemudian ada keanekaragaman jenis yang merupakan keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem. Kemudian ada keanekaragaman genetik, di mana keanekaragaman individu dalam suatu jenis. Dan yang terakhir ada keanekaragaman endemik, di mana keunikan struktur bumi dan ekosistem Indonesia mempengaruhi tingginya endemisitas fauna, flora, dan juga mikro. Keanekaragaman hayati pun sangat berguna untuk Indonesia dan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang tidak akan pernah terganti, karena keanekaragaman hayati memiliki sejuta manfaat untuk manusia di Indonesia. Adapun manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai bahan pangan, kesehatan, sumber energi terbarukan, dan juga jasa. Namun keanekaragaman hayati yang melimpah tersebut haruslah kita jaga dengan sangat. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati pun juga memiliki ancaman terhadap kepunahan. Hal-hal yang dapat mengancam keanekaragaman hayati antara lain adalah perubahan habitat, masuknya jenis asing invasif, kemudian adanya polusi, eksploitasi yang berlebihan, dan juga perubahan iklim. Demikian hari ini pembahasan Pak Ferry tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tetap belajar dan kerjakan live worksheet yang ada di bawah ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.